Yang tidak boleh itu di dalam sholat berjamaah mendahului gerakan imam. Ketika kita mendahului gerakan imam, batal sholatnya. Batal. Ulangi lagi. Ya, anda boleh mendahului imam. Saking pentingnya tata cara sholat berjamaah. Berarti lebih afdalnya kita mengikuti imam ketika imam sudah berdiri sempurna bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Berarti bacaan itu diiringi dengan gerakan. Jangan bacaan dulu baru gerakan, atau gerakan dulu baru bacaan. Itu seiring. Sami Allahu liman hamidah, baru kita ikuti. Itu yang lebih afdalnya seperti itu. Ketika imam membacakan Sami Allah, kita sudah ikut gerak, ya otomatis sholatnya tidak batal karena tidak sampai mendahului gerakan imam. Maka mohon maaf nih pada orang tua kami yang sudah usianya uzur lah. Uzur itu kan 70 ke atas lah. Tapi kalau bapak-bapak ini nggak ada uzur ini. Usia aja yang boleh tinggi, tapi muka masih muka anak muda. Tenaga orang tua juga, ya. Ada usianya, ada kita temukan studi kasus, Pak. Ini mohon maaf betul. Orang tua kita ini memang berpuluh tahun dia imam di musola itu. Berpuluh tahun. Kurang lebih usianya hampir 80 kalau tidak salah. Kalau dia telat ke musola itu bukan masjid, berarti bukan masjid Al-Uswah ini, ya. Nah, bukan masjid Al-Uswah. Ini musola. Kalau dia telat datang ke situ, ternyata imamnya sudah datang, sudah ada di situ. Tidak mau dia sholat, pergi dia sholat sendiri, karena sudah diambil alih kedudukan dia sebagai imam. Saya pernah ikut sholat, kebetulan sholat tarawih, harus dia pula lah imam. Sholat tarawih, Pak, berapa rakaat itu? Leh orang tua nih. Ketika bangkit dari sujud, hitung betul 3 nafas. Allahu Akbar. 3 nafas. Namanya orang tua. Kita sudah Allah kata dia, kita hendak berdiri, akhirnya ditangguhkan di tengah-tengah. Kita tahan itu jangan sampai mendahului dia ketika tegak. Itu kan mudaratnya lebih banyak. Maka kalau orang tua kita seperti ini, penasehat sajalah. Dia penasehat. Well, kebetulan pula kalau tidak sholat di situ dia, kalau tidak ya imam, tidak sholat di situ pula. Ini memang perlu diberikan edukasi nih, pemahaman ya. Maka berikan makom yang tinggi nih kepada orang tua kita, bukan imam. Penasehat imam kan lebih tinggi deh. Nah, penasehat imam. Nah, yang kedua, perkara masalah gerakan tadi, yang dinamakan sholat itu kan muftatahatun bit takbir. Awalnya takbir, Allah itu sudah bagian daripada sholat. Karena muftatahatun bit takbir wal mukhtatamatun bit taslim, dikhatamkan. Khatam itu selesai. Kalau sudah khatam, jempol. Maka orang yang belum khatam, perkara masalah merokok lagi. Kalau belum khatam, maka yang masih merokok tidak gentleman, Pak. Khatam kan rokok itu. Kalau sudah dikhatamkan kan nggak merokok lagi. Namanya khatam, selesai. Nah, dalam gerakan yang 3 di sini, yataharrak salah satu harakatin fi daqatin wahidah. Dalam satu kondisi, ketika berdiri 3 kali gerakan, batal dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Ketika 2 gerakan dalam berdiri, kemudian ketika ruku gerak lagi, dihitung dari awal. Berarti tidak dihitungnya dari takbir sampai salam, tapi dalam satu kondisi, ya dihitung 3 harakat ataupun 3 gerakan. Kalau ulama yang lain tidak membatalkan sholatnya, tapi setiap gerakan kurang kesempurnaan, setiap gerakan kurang pahalanya, setiap gerakan kurang pahalanya. Ya seperti itu. Apalagi perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan sholat, sibuk memperbaiki sarungnya. Kenapa tidak sebelum takbir perbaiki sarung? Kecuali nak jatuh sarungnya, itu aja diperbaiki, Pak. Kalau terbuka auratnya batal. Ini kayaknya tidak aman lagi nih, perbaiki saja, tidak batal sholat. Ya, yang batal itu ketika sarungnya jatuh. Nah, ini batal, auratnya tersingkap, terbuka aurat, batal sholat. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena waktu Isya sudah masuk. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin.
dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.